Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan setoran atau transfer maupun tarik tunai melalui pertama-tama kita harus memiliki form aplikasi setoran seperti ini ya. Kebetulan ini saya menggunakan aplikasi Bank Mandiri. Langkah awal itu kita tulis tanggal di sini, misalnya sekarang tanggal 29 Mei 2022. Lalu di sebelah kiri ini ada penerima. Nah, ini kita ada pilihannya, ada perorangan, perusahaan, pemerintah. Kita centang yang perorangan ya. Status kependudukan sebagai penduduk atau bukan penduduk. Kita centang penduduk. Kemudian namanya kita buat Budi. Mohon maaf ya, tulisannya jelek. Kemudian nomor rekeningnya kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banknya Bank Mandiri. Alamat dan telepon penerima. Nah, di sini kalau pengirimnya itu sama dengan penerima, ini tidak perlu diisi ya, tapi kalau berbeda ini harus diisi alamat dan nomor telepon saja. Misalnya alamatnya Pekanbaru. Teleponnya 0812 34567890. Jenis dan nomor identitas ini diisi KTP kalau yang menggunakan KTP, kalau yang menggunakan SIM ditulis SIM, kemudian sertakan tulis nomor identitasnya 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contoh saja ya. Kemudian tujuan transaksinya ini apa? Tabungan atau investasi, pembayaran, biaya hidup, bisnis, pembelian barang atau jasa, kemudian donasi atau amal. Nah, kita pilih salah satunya misalnya tabungan, yang gampang saja ya. Itu yang biasa dilakukan. Nah, kemudian di sini ada kotak tanda tangan, kita tanda tangani. Ini menggunakan tanda tangan atau paraf juga bisa ya, misalnya seperti ini. Kemudian nama Budi. Kemudian di sini ada lembar pengirim. Pengirim wajib diisi, ini ada tulisannya wajib diisi. Nah, pengirimnya ini nasabah mandiri atau bukan? Nah, di sini ada kotak nasabah. Kemudian di sini non nasabah. Kalau nasabah kita centang, misalnya saya nasabah, centang. NIK atau paspor bagi WNA atau NPWP perusahaan. Nah, di sini ditulis nomornya. Kalau misalnya penerima dan pengirim ini sama, ini nggak perlu ditulis ya, karena di sini sudah ada ditulis nomor identitas menggunakan KTP tadi, gitu ya. Kalau berbeda, pengirim, dan penerima berbeda, baru ini ditulis. Nah, ini kita buat saja pengirim dan penerima ini sama.
Nah, ini nggak perlu kita tulis ya. Kemudian informasi pengiriman ini perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Kita centang saja perorangan. Kemudian status kependudukannya apa? Penduduk atau bukan penduduk? Kita centang penduduk. Nama kita buat di sini Budi. Nah, biasanya saya nulis nomor handphonenya ada di sini. Ya, nomor handphonenya tadi mana ya? 081234567890. Alamatnya sesuai dengan yang tadi ya. Pekanbaru. Usahakan di sini tulisannya cetak, huruf cetak ya, atau huruf besar. Kemudian metode transaksinya apa? Tunai. Kemudian di sini kita tulis jumlah setorannya berapa, misalnya 25 juta. Nah, ini bentuknya nominal ya. Angka. Nah, di sini kita tulis terbilang. Sorry. Nah, ini kan ada kesalahan nih, seperti ini. Nah, kita coret satu kali, kemudian kita paraf atau kita tanda tangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita tulis dengan huruf 25 juta rupiah. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian sumber dana transaksinya dari mana? Dari gaji, tabungan, warisan, dana pemerintah, sumbangan, hasil usaha, penjualan aset atau hibah atau hadiah. Kita buat saja dari hasil usaha, seperti itu ya. Nah, cukup simpel ya teman-teman, tapi harus diperhatikan baik-baik. Sumber dana itu harus diisi. Kemudian jumlah setoran ini berupa angka, terbilang itu huruf. Kemudian metode transaksinya itu tunai. Nama dan alamat ini harus diisi, disertakan nomor telepon. Kemudian informasi pengiriman, informasi pengirim, status kependudukan, pengirim ini nasabah atau non-nasabah. Seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah mengisi form dengan benar, kita siapkan uangnya. Ya. Uangnya dari rumah itu harus kita rapihkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mempersingkat waktu pada saat kita ke teller, pada saat dipanggil oleh teller, sesuai dengan antrian. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah kita harus memikirkan nasabah lainnya yang menunggu akibat kalau misalnya kita tidak merapikan uang kita yang kita bawa untuk disetor seperti ini ya. Seperti ini kan masih amburadul nih. Nah, kita juga harus berempati kepada teller. Teller itu pekerjaannya sangat beresiko ya. Mungkin kita melihatnya enak gitu, ngitung uang, duduk gitu ya. Terus menginput data. Tidak seperti itu teman-teman. Sangat beresiko. Jadi kita harus berempati supaya itu juga nanti akan kembali lagi kepada kita. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini misalnya uang 5 ribuan ya, ini masih berantakan. Kita rapikan seperti ini. Ini kan kepala ya. Nah,
Ini harus dirapikan kepala dengan kepala. Seperti itu ya. Nah, kepala seperti ini sampai rapi. Ini dirapikannya di rumah ya, bukan di meja teler. Seperti yang saya bilang tadi. Seperti ini. Nah, ini misalnya ada 100.000 ya. 100.000, kalau sudah seperti ini, 100.000, jangan di staples teman-teman, karena uang yang di staples itu merusak uang. Begitu ya. Usahakan jangan di staples. Kalau bisa, setelah 100.000 dihitung, diginikan saja. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi rapi. Kemudian misalnya 20.000, ini sudah dirapikan. Kita rapikan kembali. Nominalnya harus dirapikan berdasarkan pecahannya ya. 5.000 dengan 5.000, misalnya ini 20.000 dengan 20.000. Kemudian ada 100.000. Nah, kita rapikan seperti ini ya. Setelah rapi, kita satukan dengan aplikasi setorannya seperti ini ya. Mudah bukan? Kenapa kita rapikan dari rumah? Yaitu tadi mempersingkat waktu. Kemudian teller itu punya waktu pelayanan per satu nasabah itu kurang lebih 5 menit ya kalau saya tidak salah. Langkah berikutnya adalah aplikasi setoran yang sudah diisi dan uangnya sudah rapi. Penampilan kita pada saat melakukan penyetoran. Nah, pakaiannya yang perlu diperhatikan itu nggak perlu harus baru, yang penting nyaman di kita, ya. Kita juga harus memperhatikan kenyamanan dari nasabah yang lain. Jangan dari kebun, kemudian tiba-tiba kita masuk, kasihan yang lain gitu ya. Karena kan kantornya itu ber-AC ya. Jadi wanginya nanti tidak. Pakaian sederhana maksudnya ya seperti biasa saja kita layaknya hari-hari gitu ya. Pakai sendal ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak perlu minder gitu ya. Saya juga biasa kok kalau misalnya setor itu pakai pakaian biasa saja. Jadi tidak memperlihatkan bahwa kita mau ke suatu tempat seperti itu. Jadi kita tidak merasa dibutuhkan kalau misalnya kita pakai pakaian biasa ya kan. Langkah berikutnya adalah persiapan kita ke kantor banknya ya. Kalau misalnya banknya itu buka pada jam 8, sebaiknya kita sebelum jam 8 itu sudah datang. Kemudian pada saat jam buka jam 8 itu, kita bisa ambil nomor antrian dan mendapatkan nomor yang lebih sedikit angkanya, misalnya 1 sampai 10 seperti itu ya. Kemudian menunggu panggilan. Semakin cepat datang, maka kemungkinan besar dapat nomor antrian yang angka kecil itu semakin besar gitu. Setelah nomor antrian kita dipanggil, kita maju ke meja teller, kita berikan form aplikasi setorannya atau penarikannya, berikut uangnya yang kita bawa dari rumah tadi, seperti itu. Nah, kemudian si teller akan menghitung uangnya dan mengecek kelengkapan pengisian aplikasi setoran. Apakah ada yang kurang atau sudah lengkap. Kalau sudah lengkap dan uangnya sudah pas sesuai dengan yang
kita mau setorkan, maka teller akan menginput data di komputer, seperti itu ya, atau di sistem. Setelah selesai, barulah nanti ada form. Nah, formnya yang ini. Yang ini. Yang ini untuk kita. Yang lembar pertama ini untuk teller, yang ini untuk kita nasabah, seperti itu ya. Nah, semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman kalau misalnya mau setor ke kantor bank untuk melakukan setoran atau tarik tunai, supaya tidak insecure lagi atau bingung apa sih yang harus dipersiapkan, seperti itu ya. Jangan pada saat melakukan penyetoran atau penarikan uang melalui teller, ujuk-ujuk datang, kemudian uangnya belum dirapihkan, terus kita bingung mau mulainya dari mana. Akhirnya kita minta tolong kepada security. Boleh kita minta tolong security, tapi pasti ada banyak nasabah juga yang akan meminta bantuan security. Untuk mempersingkat waktu dan kita tidak terlalu lama di bank, lebih baik kita persiapkan dari rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga cukup membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.